Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faman ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki guna bersama-sama menuntut ilmu. Barang siapa yang mudah melangkahkan kakinya ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Semoga termasuk kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara yang ingin kami sampaikan. Dua hal ini tidak perlu sanad apabila kita mau mengamalkannya. Yaitu pertama istighfar. Kemudian yang kedua sholawat. Jadi dua perkara ini, istighfar dan sholawat, bisa saja kita langsung amalkan tanpa harus berguru secara khusus. Nek berilmu ya perlu, karena barang siapa menghendaki dunia dengan ilmu, barang siapa yang mendaki akhirat juga dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini Masya Allah luar biasa. Satu yang jelas namanya istighfar, yang mohon ampun atas dosa-dosa kepada Allah. Alhamdulillah tadi saya mau berangkat ke sini buka TikTok. Lebih lalah kok yang pasti buka itu Ustadz Adi Hidayat, yang terkenal kesolehannya, yang terkenal hafid Al-Quran. Begitu hafalnya Quran beliau ini sampai ke pojok-pojoknya, huruf-hurufnya
sampai Masya Allah luar biasa. Beliau menyampaikan, beliau rangkum fadilahnya, kegunaannya daripada istighfar, yaitu orang yang suka beristighfar, khususnya pagi habis sholat tahajud, kemudian sambil nunggu adzan subuh dia beristighfar. Yaitu yang pertama, Allah akan berikan dia kesabaran. Tadi sama Ustadz Khalid disampaikan, wong nang surga kuwi ciri-cirina yang satu adalah pandai bersyukur, yang kedua sabar. Nah, termasuk fadilahnya istighfar ini adalah sabar. Jadi orang kalau diberi kesabaran, insya Allah mudah menyelesaikan masalah-masalah. Kenapa kita ini bermasalah? Karena sabarnya kurang. Nah, akhirnya emosi dan macam-macam, sehingga terjadilah apa yang dinamakan pelanggaran. Tapi dengan banyak beristighfar, maka akan diberikan kesabaran. Setiap masalah akan dihadapi dengan tenang, dengan sabar. Itu satu. Yang kedua, fadilahnya daripada beristighfar itu adalah akan menjadi jujur. Jujur, apa yang disampaikan sama dengan hatinya. Apa yang disampaikan adalah kebenaran, bukan kebohongan. Itu. Orang yang suka beristighfar itu sudah rasanya lidahnya itu kaku apabila ingin berbohong. Karena kebohong itu kebiasaan. Kalau orang sudah biasa bohong, rasanya hari itu tidak berbohong itu gak enak. Padahal Masya Allah, bohong itu adalah satu dosa yang bukan dosa biasa. Bohong itu, bahkan berbohong pun tidak boleh, walaupun hanya untuk guyonan. Kangge nyenengne wong dia bohong, nggak boleh. Apalagi sesuatu kebenaran kok dibalik menjadi kebohongan, itu lebih tidak boleh. Bagi orang yang suka beristighfar, maka mulutnya akan terjaga dari kebohongan. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan kehusuan di dalam sholat. Kita bisa melihat pada diri kita sendiri. Saya kok sholat saya itu hanya 50% khusyuknya, 50%-nya gerambyang. Atau mungkin saya baru 10% khusyuknya, selebihnya gerambyang. Atau mungkin ada yang lebih parah lagi, saya khusyuk hanya pada waktu takbir pertama kali dan waktu salam. Apa ada? Ada seperti itu. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, kita perbanyaklah istighfar. Bahkan banyak guru-guru kita perbanyak istighfar sebelum sholat. Walaupun di dalam sholat sendiri juga sudah ada istighfar. Tapi bagaimana agar kita di dalam sholat lebih khusyuk, kita istighfar dulu. Kemudian fadilah daripada istighfar ini juga yang keempat, yang dirangkum oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, yaitu akan diberkahi rezekinya. Insya Allah rezekinya banyak, kayak berkah. Itu bagi siapa yang menjaga istighfarnya. Berapa kali kita istighfar? Ya minimalnya habis sholat 33 kali. Atau ditambahkan habis sholat 100 kali. Berarti sehari sudah 500 kali. Atau bisa seperti
Sayyidina Abu Hurairah, beliau itu 12.000 kali sehari itu istighfarnya. Kita lihat bagaimana keberkahan kehidupannya, umurnya Abu Hurairah. Paling banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Berkat juga banyaknya beristighfar, akhirnya diberi kepahaman yang besar tentang agama nama Allah. Diberi encer otaknya untuk menghafal daripada hadis-hadis Rasulullah. Sehingga kita banyak lihat bahwa di dalam hadis-hadis riwayat Abu Hurairah. Nah itu. Kita berapa? Semampu kita, sebanyak-banyaknya. Bahkan menjelang tidur pun kita beristighfar. Pernah suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa sebentar lagi ada seorang lewat ahli surga. Waktu Rasulullah duduk-duduk di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi, akan lewat seorang penduduk surga. Akhirnya tidak beberapa lama lewatlah seseorang, si Fulan. Kemudian besok paginya Rasulullah menyampaikan lagi, sebentar lagi akan lewat seorang penduduk surga. Ternyata si Fulan lagi yang lewat. Kemudian ketiga harinya beliau juga menyampaikan yang sama, dan ternyata yang lewat juga adalah si Fulan, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Datang ada seorang sahabat yang penasaran. Jadi sahabat seperti itu. Kalau Rasulullah menyampaikan ini adalah amalannya orang surga, ini adalah penduduk surga dan sebagainya, tertarik itu sahabat itu. Kalau kita paling tertariknya nek pingin kaya, didelok rahasia nih, ya dah. Rahasia nih orang kaya, nek pingin sukses di dunia. Kalau sahabat enggak, nek pingin sukses di akhirat, delok amalannya orang-orang yang calon sukses di akhirat. Nah saat itu akhirnya ada seorang sahabat yang mendatangi saksi Fulan tadi. Pura-pura dia ingin tinggal di rumahnya. Aku tak tinggal di rumahmu 3 hari saja. Dengan berbagai alasan dia menyampaikan, aku ono masalah nang omah, aku tak tinggal nang kene 3 dino ae. Akhirnya diizinkanlah si Fulan, oleh si Fulan itu si Pak sahabat tadi tinggal di rumahnya. Kemudian selama tinggal di sana mengikuti amalannya daripada si Fulan yang calon penduduk surga itu. Ternyata sholatnya biasa, sama dengan sahabat yang lain. Ternyata sholat nafilnya juga biasa, ba'diyah qobliyahnya itu sama. Tidak ada yang istimewa. Termasuk amalan-amalan yang lainnya tidak ada yang istimewa. Setelah genap 3 hari, si sahabat tadi pamit. Aku saiki wis genep 3 dino nang kene. Aku tak nyuwun pamit. Aku sesungguhnya di sini ini penasaran. Kenapa Rasulullah menyampaikan kamu itu adalah calon penghuni surga? Makanya aku izin kepadamu tinggal di sini 3 hari. Kemudian sementara saya lihat amalanmu sama saja dengan sahabat-sahabat yang lain. Kira-kira amalan apa yang membuat kamu itu menurut Rasulullah calon penghuni surga? Maka si Fulan tadi menyampaikan bahwa sebelum tidur saya mengampuni dosa-dosa orang yang membuat kesalahan kepada saya. Jadi ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara saya, dosa-dosa sahabat saya, dan dosa orang-orang yang membuat kesalahan kepada saya. Menjelang tidur itu. Oh, ini yang amalan utamanya. Makanya insya Allah kalau kita ingin
menjadi penghuni surga, ya sudah, nanti malam kita sampaikan gitu sebelum tidur. Termasuk dia sing nyemplung nih sampean ke sini nih iso. Nah, insya Allah bisa. Karena surga itu Masya Allah. Surga itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Kerikilnya saja, kerikilnya surga sudah lebih bernilai daripada bumi beserta seluruh isinya. Makanya kita ikhlasan orang-orang yang membuat kesalahan kepada kita. Bagaimana, apa dia tidak akan diazab oleh Allah karena kesalahan itu, karena saya ampuni? Enggak, lain masalah. Kita mengampuni berarti kita sudah bebas, hati kita sudah plong, longgar, sementara dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ada kisah yang masyhur juga, yaitu bagaimana seorang penjual roti yang hidupnya selalu beristighfar. Jadi pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, suatu ketika tergerak hatinya untuk datang ke suatu kota kecil. Saya ingin datang ke kota kecil itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, berangkatlah beliau ke kota kecil tersebut. Kemudian tiba di suatu kota tersebut, kemudian sudah menjelang Isya. Dengan demikian beliau sholat Isya di sana, kemudian habis sholat Isya tidur di masjid untuk menghilangkan lelahnya. Itu. Kemudian diusir sama si marbot, tidak boleh tidur di masjid. Kemudian keluarlah Imam Ahmad bin Hambal dari masjid. Akhirnya coba tidur di emper masjidnya, teras masjid. Ternyata di teras masjid pun tidak boleh, harus pergi. Nah, kemudian datanglah seorang pembuat roti itu. Datang beliau, pembuat roti itu datang mengetahui peristiwa tersebut, mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. Ya Tuhan, saya melihat Anda sangat kelelahan sekali, dan di tempat ini tidak diizinkan oleh marbot untuk tinggal di masjid ini. Maka saya persilahkan, saya aturi jenengan untuk istirahat tempat saya. Saya ada kamar yang insya Allah cukup kalau untuk beristirahat. Akhirnya atas tawaran itu Imam Ahmad bin Hambal setuju. Akhirnya istirahatlah di rumah tersebut. Jadi si marbot sama pembuat roti ini sama-sama tidak tahu bahwa yang hadir, yang datang itu adalah ulama besar. Karena dulu kan tidak ada itu. Sebesar apapun orangnya, wajahnya nggak viral, nggak tahu, ya dah. Sehingga walaupun datang ulama besar dan terbesar saat itu, tidak tahu itu si marbot, dan tidak ada yang tahu. Akhirnya tinggallah si Ahmad bin Hambal ini di rumah pembuat roti tersebut. Akhirnya begitu tengah malam lewat jam 12, maka pembuat roti sudah mulai aktivitasnya buat rotinya. Setiap membuat satu roti, istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tiap satu roti, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil buat roti. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini nguping, wah
Amalan apa orang ini? Akhirnya setelah tahu, pagi menanyakan itu Ahmad bin Hambal. Ya Tuhan, saya semalaman tidak bisa tidur. Saya mendengarkan istighfar kali Anda itu. Setiap Anda buat roti, Anda istighfar. Setiap Anda buat roti, Anda istighfar. Sudah berapa lama Anda itu berbuat amalan ini? Si pembuat roti menyampaikan bahwa sejak saya mulai membuat roti. Lah ya, berapa tahun? Sudah 30 tahun. Terus kenapa Anda tertarik dengan istighfar ini setiap buat roti? Pembuat roti menyampaikan bahwa alhamdulillah berkat istighfar saya ini seluruh hajat-hajat saya dikabulkan sama Allah. Jadi bonusnya orang yang suka istighfar, bukan hanya dosanya diampuni, tapi hajat-hajatnya juga dikabulkan sama Allah. Cuma ada satu hajat saya yang belum dikabulkan sama Allah, katanya si pembuat roti. Apa hajat yang belum dikabulkan oleh Allah itu? Akhirnya menyampaikan si pembuat roti, hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah yaitu saya ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal, dan sampai saat ini belum dipertemukan. Akhirnya ganti Ahmad bin Hambal juga beristighfar, astagfirullahaladzim. Lah inilah yang menggerakkan saya hadir ke kota ini. Saya tidak punya hajat-hajat apa untuk datang ke kota ini. Saya ingin hadir ke kota ini. Ketahuilah saudaraku bahwa yang dimaksud dengan Ahmad bin Hambal itu adalah saya. Jadi itulah orang yang suka beristighfar. Seorang ulama besar pun sekaliber Ahmad bin Hambal, Allah gerakkan hatinya untuk datang ke rumah si pembuat roti itu. Nah, itulah betapa besarnya orang yang suka beristighfar kepada Allah. Tentunya kalau kita beristighfar adalah minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita lakukan terang-terangan maupun yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Kita istighfari semua itu. Insya Allah nanti hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika juga Syekh Hasan Bisri. Syekh Hasan Bisri ini hidup pada zaman tabi'in. Zaman tabi'in beliau hidupnya. Beliau itu adalah aslinya adalah seorang putranya seorang budak. Putranya seorang budak, dan di Mekah Madinah itu saat itu kan suatu tradisi, jadi disusui oleh orang lain. Dan satu keberkahan daripada Syekh Hasan Bisri ini, beliau itu disusui oleh salah satu istri Nabi. Nah, bayangkan betapa berkahnya kehidupan Nabi dan keluarganya, berkat disusui oleh istri Nabi. Jadi saat besarnya beliau ini menjadi ulama besar. Syekh Hasan Bisri ini suatu ketika didatangi oleh jemaahnya mengeluh, Syekh, saya itu selalu gagal panen. Pertanian saya selalu gagal. Yang hama lah, yang inilah, yang macam-macam lah. Kalau toh sudah tidak gagal, ya juga keberkahannya kurang dan habis. Nah itu. Apa arahannya Syekh Hasan Bisri? Yaitu
kamu harus perbanyak istighfar. Setelah tamu ini pulang, datang lagi seorang yang menyampaikan bahwa perdagangannya itu selalu gagal, nggak laku. Dagang ini nggak laku, udah dijual murah juga nggak laku. Akhirnya hampir bangkrut lah orang ini. Apa arahannya? Syekh Hasan Bisri, yaitu kamu harus banyak istighfar. Kemudian setelah ini pulang ada lagi datang tamu yang menyampaikan bahwa dia sudah sekian tahun berumah tangga tapi juga belum dikaruniai putra. Terus arahannya Syekh Hasan Bisri juga kamu harus istighfar. Setelah ketiga tamu ini pulang, khodamnya ya, penderek itu, santrinya lah, menyampaikan, Syekh, tadi ada 3 orang yang datang hampir bersamaan, bawa masalah lain-lain, beda-beda, tapi solusinya kok sama, suruh banyak istighfar. Apa gerangan kehebatan daripada istighfar ini, Syekh? Akhirnya Syekh Hasan Basri menyampaikan, mohon maaf saya tidak hafal Al-Qur'annya, bahwa apabila kita memperbanyak istighfar itu yang mafhumnya begitu, maka akan disuburkan pertaniannya, akan dilancarkan perdagangannya, dan akan dikaruniai seorang putra laki-laki yang baik. Nah itu. Moga yang ada acara membuat bersilakan. Jadi seperti itu. Makanya termasuk kita, udahlah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya, apalagi kita di sini waktunya longgar, tidak ada yang ganggu, tidak ganggu anak, tidak diganggu istri, tidak diganggu pekerjaan, minimal tak kira ya 100 kudu itu. Syukur kalau bisa sampai 1000 setiap habis sholat. Insya Allah Allah akan juga kabulkan hajat-hajat kita sebagaimana Allah kabulkan hajat-hajat orang soleh tadi. Kemudian amalan yang kedua itu tadi istighfar ya. Amalan kedua adalah bersolawat. Innallaha ma'a. Ya ayyuhalladzina amanu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lah Allah kok bersolawat kepada Nabi? Apa minta syafaat? Enggak. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu tandanya Allah sangat mencintai Nabi. Lah malaikat kok bersalawat kepada Nabi, itu apa minta syafaat? Tidak. Para malaikat bersalawat kepada Nabi sebagai bukti hormatnya, takdimnya kepada Nabi. Sementara kita bersalawat kepada Nabi, semoga dengan salawat kita nanti akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbanyak itu, karena insya Allah kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari dosa. Mungkin masih ada dosa-dosa kita yang belum seurung resik. Nah, maka insya Allah sholawat ini yang akan ngeresi. Karena nanti di padang mahsyar di mizan
saat kita ditembak itu amal itu nanti akan ditimbang. Nah, sisi kanan itu amal baik, sisi kiri itu adalah amal keburukan. Bersyukurlah kalau kita mempunyai amal kebaikan yang lebih banyak dari amal keburukan, kemaksiatan, maka dia adalah calon penghuni surga, aman. Tapi kalau sampai amal keburukan, kemaksiatannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka inilah penduduk calon penghuni neraka. Tapi ada satu amalan yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Ini amal kemaksiatan, kejahatan sebelah kiri, sebelah kanan amal kebaikan. Kok jumplang, banyak kejahatan nih. Tapi karena kita senantiasa bersolawat, maka syafaatnya Rasulullah itu akan ditempatkan di sisi timbangan kebaikan, sehingga nanti jumlahnya tidak jadi kejumplang ke kejahatan, tapi ke kebaikan. Itu yang perlu kita perbanyak. Dan insya Allah kalau kita berbanyak bersolawat kepada Nabi, maka hati kita juga akan menjadi bersih, akan menjadi bening. Sudah jadi kaidah. Jadi kalau iman baik itu nanti hatinya akan jadi bersih, akan jadi baik. Kalau hatinya baik, maka lisannya akan baik. Jadi kalau kita senantiasa bersolawat kepada Nabi, insya Allah yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Insya Allah kita akan ditemukan dengan orang-orang baik. Nah, kalau kita ditemukan dengan orang-orang baik, itu nanti otomatis yang dibicarakan adalah kebaikan. Nah, tapi kalau kita ketemunya selalu dengan orang yang gak baik, nah, kita nanti khawatir omongan kita nih bicara kebaikan tuh gak kanggih. Bahkan di pack nih, di apa gitu ya. Nah itu, kita jaga itu. Lah insya Allah kalau lisan kita selalu bicara kebaikan, maka amal perbuatan kita juga akan menjadi baik. Kita akan mudah sholat. Begitu adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat. Yang turun kriap-kriap langsung tangi. Karena apa? Karena itu tadi, hati kita udah bersih, udah bening, mulut kita udah banyak bicara kebaikan, sehingga saat ngantuk pun begitu dengar adzan langsung berdiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita senantiasa pembicaraan kita kotor, amalnya juga berat itu, suruh jadi baik itu. Nah itu, berat kita akan menjadi baik. Bahkan begitu dengar adzan malah pilih tidur. Demikian juga tengah malam itu bangun jam 1, jam 2 itu Masya Allah semangat. Ini adalah kesempatan saya untuk curhat berlama-lama kepada Allah. Akhirnya dia sholat panjang-panjang, zikir panjang-panjang. Nah, insya Allah itu. Karena apa? Ada kenikmatan. Hajat-hajatnya belum dikabulkan, sudah ada kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu berkat salawat. Sebagaimana akhir-akhir ini ada kisah, ada cerita suatu film. Seorang sutradara membuat suatu film, di mana di situ bercerita tentang keajaiban daripada sholawat. Nah, ini kan bintang film itu kan nggak urus itu, biasanya sutradara nggak urus. Ini akhlaknya baik, ini sholatnya baik, ini apanya baik.
nggak urus itu. Pokoknya kalau ini cocok untuk memerankan ini, ya sudah ditunjuklah dia. Lah suatu ketika kok yang ditunjuk menjadi pemeran wanitanya itu adalah seorang ya artis yang panas sah. Nek kasare PSK, nah, nek kerennya artis panas. Nah, akhirnya itu, karena di perannya itu selalu bersolawat, akhirnya ya begitu pembuatan film ini selesai langsung dia bertobat. Padahal solawatnya dia kan solawat untuk memenuhi harapan daripada sutradara, bukan karena cintanya kepada Rasulullah. Itu pun sudah Allah berikan hidayah yang luar biasa kepada orang. Langsung dia bertobat, langsung dia tutup aurat dengan sempurna. Nah, itu. Apalagi kita yang memang mengatakan mencintai Rasulullah lebih dari segalanya, dan kita bersalawat, itu luar biasa. Dan sholawat ini adalah satu-satunya amalan yang tak pernah ditolak. Nah, makanya kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Jadi wujud cinta kita kepada Rasulullah yaitu yang pertama bersolawat kepada Rasulullah. Wujud cinta kita kepada Rasulullah yang kedua yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wujud kita cinta kepada Rasulullah yaitu yang ketiga mencintai dzurriyyah Rasulullah, para habaib, pokoknya para keturunannya Rasulullah, istri Rasulullah. Nah itu kita. Pernah suatu ketika seorang sahabat susah. Ya Rasulullah, saya ini kok susah. Apa sahabatku? Saya alhamdulillah sudah mengamalkan apa yang engkau perintahkan. Tapi engkau itu adalah derajatnya sangat tinggi. Seandainya saya pun masuk surga, maka surganya beda dengan surgamu. Engkau adalah di surga yang tertinggi, mungkin saya akan di surga yang terendah. Bagaimana saya bisa bahagia kalau kelak tidak bisa bertemu denganmu? Katanya si sahabat. Maka jawabnya Rasulullah, engkau kelak akan tinggal bersama dengan yang engkau cintai. Maka marilah kita cintai Rasulullah melebihi dari yang lain. Kalau kita betul-betul iman, kita harus bisa mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain. Apa yang dilakukan Rasulullah, itulah yang kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, jangan pernah kita lakukan. Sekecil apapun yang Rasulullah lakukan, itulah yang kita lakukan. Begitu cintanya Maulana Ilyas kepada Rasulullah, beliau tidak makan apa-apa yang beliau belum tahu bahwa itu sangat disukai Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, tidak makan tuh. Misalnya yang kene anak buah apa gitu ya, dia belum pernah baca, belum pernah tahu bahwa ini pernah dimakan Rasulullah. Walaupun itu halal, tapi dia tidak pernah makan. Tapi suatu ketika, walaupun dia mengetahui barang itu adalah tidak disukai, tapi karena itu disukai Allah, Rasulullah, maka dia makan. Nah, kita belajar seperti itu. Ternyata Rasulullah itu buah yang paling disukai adalah semangka. Maka beliau walaupun tidak suka semangka, mulai belajar untuk makan semangka. Demikian juga kita. Kita mungkin dulu senang, berengose ketel, kayak Pak Sakera gitu ya,
jenggote lunyu di gua. Nah, tapi setelah tahu bahwa Rasulullah itu nggak kumisan, ternyata Rasulullah itu jenggotan, maka dipeliharalah jenggotnya. Nah itu kita belajar. Wah, saya itu nggak patut saya kalau jenggotan. Nah, saya patut saya berengosan. Nah, tapi karena dia mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri, maka dia hidupkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah yang bersama-sama kita hidupkan. Jadi mulai dari makan, minum, ke WC, terus tidur, bangun tidur, apalagi sholat, wudhu dan sebagainya. Kita lakukan sebagaimana Rasulullah melakukannya. Dari mana didapatnya? Ya bersama-sama duduk di majelis-majelis seperti ini. Makanya kalau ada majelis seperti ini, kita duduk, dengarkan bersama-sama. Insya Allah niat, amalkan dan ingin menyampaikan kepada yang lain. Dan satu amalan daripada Rasulullah itu adalah menyampaikan. Sifat Rasulullah kan begitu, tabligh, ya toh? Nah, karena Rasulullah sudah tidak ada, maka kita hidupkan amalan ini pada diri kita. Yang kita dapatkan sampaikan kepada istri kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Jadi nanti kalau jenengan dibesuk, yang disampaikan, apa yang disampaikan ini sampaikan kepada mereka. Itu lebih penting daripada yang lain-lain. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak ke jalan Allah. Nah itu. Insyaallah itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepahaman kepada kita. Kita niat amal dan menyampaikan. Kita tutup bersama dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.